3 kali berturut-turut. Bisakah Anda membayangkannya? 3 edisi Piala Dunia tanpa kehadiran salah satu raksasa sepak bola yang memiliki 4 bintang emas di dadanya. Bagi bangsa Italia, sepak bola bukan sekadar olahraga, melainkan agama kedua dan detak jantung kehidupan sehari-hari. Namun, hantu masa lalu kini kembali mengetuk pintu mereka. Kegagalan traumatis melawan Swedia pada tahun 2017, dan tragedi memilukan di menit-menit akhir melawan Makedonia Utara pada tahun 2022, masih menjadi luka menganga bagi jutaan tifosi Gli Azzurri. Kini, kita berada di tanggal 25 Maret 2026. Tepat 24 jam menjelang laga hidup mati yang akan menentukan nasib sepak bola Italia selama 4 tahun ke depan. Besok malam, di Stadio Atleti Azzurri di Italia, kota Bergamo, anak-anak asuh pelatih Gennaro Gattuso akan menjamu timnas Irlandia Utara dalam babak semifinal playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Menang, mereka melaju ke final penentuan. Kalah, maka sepak bola Italia akan kembali terjun ke jurang kegelapan terdalam. Halo football lovers, selamat datang kembali di channel Raftel Sport. Hari ini kita akan membedah tuntas pra-pertandingan paling krusial di daratan Eropa bulan ini. Duel antara timnas Italia melawan Irlandia Utara. Informasi yang kita bahas hari ini adalah rilis update peta kekuatan terbaru per hari ini, 25 Maret 2026. Bagaimana ceritanya Italia bisa kembali terjerumus ke lubang jarum bernama babak playoff? Siapa saja senjata rahasia yang disiapkan oleh Gattuso? Dan mampukah Italia membongkar kutukan kualifikasi ini demi terbang ke Amerika Utara? Pastikan kalian menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update sepak bola terakurat dari kami. Mari kita mulai kick-off pembahasannya. Untuk memahami mengapa Italia kembali berada di posisi ujung tanduk ini, kita harus rewind sejenak dan melihat apa yang terjadi di fase grup I kualifikasi zona Eropa tahun lalu. UEFA membagi tiket kualifikasi dengan aturan yang sangat tanpa kompromi. Hanya juara grup yang berhak mengantongi tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Posisi runner-up, mereka harus rela disiksa melalui jalur neraka bernama playoff. Italia saat itu tergabung di grup I bersama Norwegia, Israel, Estonia, dan Moldova. Di atas kertas, banyak pundit yang memprediksi bahwa Gli Azzurri akan melenggang dengan nyaman. Namun, realitas di atas lapangan jauh lebih brutal. Timnas Italia memulai kampanye mereka dengan kaki yang berat. Perhatian mereka sempat terbelah karena keikutsertaan mereka di fase akhir UEFA Nations League. Keterlambatan memanaskan mesin ini harus dibayar sangat mahal ketika mereka dihancurkan dengan skor telak 3-0 saat bertandang ke markas Norwegia pada bulan Juni tahun lalu. Norwegia tampil nyaris tanpa celah. Mesin gol mereka, Erling Haaland, benar-benar menggila dan bahkan keluar sebagai top skor fase grup kualifikasi secara keseluruhan. Meskipun skuad Italia pada akhirnya berhasil bangkit, mencatatkan kemenangan solid 2-0 atas Moldova dan melumat Estonia 5-0 lewat performa memukau Moleskine dan kawan-kawan, semua poin itu tetap tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan agregat dari armada Skandinavia tersebut. Italia secara matematis harus puas finish di posisi kedua klasemen akhir grup I, menyerahkan tiket langsung Piala Dunia secara cuma-cuma kepada Norwegia. Kenyataan pahit ini seolah menghidupkan kembali alarm bahaya seantero semenanjung Italia. Sekarang, mari kita bicarakan format playoff edisi kali ini. UEFA dan FIFA telah merancang sebuah sistem yang memaksa setiap negara untuk mengeluarkan darah dan keringat hingga tetes terakhir. Seperti yang kita tahu, Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakbar yang memuat 48 tim secara total, di mana Eropa mendapat jatah 16 slot bergengsi. 12 tiket utama sudah ludes diamankan oleh para juara grup seperti Jerman, Spanyol, Prancis, dan Belanda. Tersisa 4 tiket terakhir yang kini diperebutkan secara brutal oleh 16 negara di babak playoff ini. Ke-16 tim ini bukanlah tim sembarangan. Mereka terdiri dari 12 negara runner-up grup kualifikasi dan 4 tim terbaik dari UEFA Nations League yang mendapat jalur bypass. Ke-16 raksasa kecil ini diundi ke dalam 4 jalur yang berbeda, yakni Part A, B, C, dan D. Aturan mainnya sangat kejam. Tidak ada sistem home and away, kandang-tandang. Semuanya dipertaruhkan lewat 1 laga semifinal tunggal, single leg, dan 1 laga final tunggal. Tidak ada ruang sama sekali untuk kesalahan. 1 kali blunder fatal di lini belakang, 1 kartu merah konyol, atau sekadar ketidakberuntungan mistis di depan gawang,
bisa langsung mengubur mimpi berlaga di panggung dunia. Italia secara resmi terundi di Part A. Lawan pertama mereka di semifinal yang akan digelar besok malam, 26 Maret 2026, adalah Irlandia Utara. Namun, ini yang paling membuat bulu kuduk berdiri. Jika Italia berhasil menang besok, mereka sama sekali belum aman. Mereka harus melakoni laga final 5 hari kemudian pada tanggal 31 Maret melawan pemenang antara Wales atau Bosnia dan Herzegovina. Dan jika skenario itu terjadi, sesuai undian UEFA, Italia harus bermain tandang, entah itu terbang ke atmosfer horor di Cardiff, Wales, atau melawat ke Zenica, Bosnia. Lalu, seberapa bahayakah Irlandia Utara yang akan menjadi tembok pertama besok malam? Jangan pernah sekalipun meremehkan tim yang datang dengan status kuda hitam. Skuad asuhan Michael Gunil ini menembus playoff bukan lewat jalur utama, di mana mereka kalah bersaing di grup A melawan Jerman, melainkan berkat performa fantastis mereka sebagai jawara grup di kompetisi UEFA Nations League. Gaya bermain Irlandia Utara sangat mencerminkan kultur British football klasik. Mereka bermain dengan blok pertahanan rendah yang sangat rapat, mengandalkan kekuatan fisik bak gladiator dalam duel udara, tingkat disiplin taktis yang rapi, dan serangan balik super cepat. Lebih dari itu, mereka adalah salah satu tim yang paling mematikan di Eropa ketika memanfaatkan skema set piece atau bola-bola mati. Dari sisi psikologis, Irlandia Utara memegang kendali penuh atas mentalitas nothing to lose. Bagi mereka, mencapai Piala Dunia adalah sebuah pencapaian mukjizat. Sebaliknya, bagi Italia, lolos ke Piala Dunia adalah kewajiban mutlak harga mati. Absennya tekanan ini akan membuat para punggawa Irlandia Utara bermain lepas tanpa beban. Mereka sangat paham bahwa kelemahan terbesar Italia dalam 10 tahun terakhir adalah menghadapi tim yang memarkir bus. Tragedi 30 tembakan ke gawang tanpa gol saat melawan Makedonia Utara membuktikan bahwa frustrasi adalah racun paling mematikan bagi skuad Azzurri. Di tengah lautan krisis mental ini, Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, telah mengambil langkah radikal. Mereka menyerahkan tongkat komando kepada sosok legenda yang sangat identik dengan determinasi, kerja keras, dan grinta, Gennaro Rino Gattuso. Mengambil alih kursi panas pelatih, Gattuso langsung berusaha menyuntikkan mentalitas prajurit kepada skuadnya. Dalam konferensi pers terbarunya yang penuh emosi, Gattuso melontarkan kalimat ikonik, "Tidak ada alibi." Hanya mereka yang tidak punya darah mengalir di nadinya yang tidak merasakan ketegangan menjelang laga ini. Gattuso secara terbuka menolak alasan kelelahan atau nasib buruk. Ia menuntut totalitas, hingga dikabarkan sempat bersitegang dan memulangkan pemain yang dianggap kurang berkomitmen di kamp pelatihan. Berbicara soal amunisi di atas lapangan hijau, seluruh lampu sorot media Italia kini mengarah pada satu nama muda yang menjadi harapan baru, Lorenzo Colombo. Striker berusia 23 tahun ini tengah menjalani musim fenomenal bersama Genoa di bawah asuhan kompatriot Gattuso, Daniel De Rossi. Berhasil mencetak 4 gol krusial berturut-turut di Serie A pada awal 2026. Colombo seolah menjadi jawaban atas krisis striker bertipe nomor 9 murni yang lama mendera Italia semenjak era keemasan Luca Toni dan Christian Vieri. Gattuso diyakini akan meramu perpaduan seimbang antara energi mematikan Colombo di lini depan, kekuatan pressing dari bintang lini tengah seperti Nicolo Barella, dan tembok kokoh di lini belakang yang dikomandu oleh Alessandro Bastoni. Barella dan Bastoni tentu siap memberikan yang terbaik demi menebus hutang moral dari kegagalan tragis edisi Piala Dunia lalu. Football lovers, kita tidak bisa memisahkan aspek psikologis dari laga pertempuran ini. Secara teknis, kualitas individu, dan kedalaman skuad, Italia berada satu galaksi di atas Irlandia Utara. Jika kedua kesebelasan bertemu di laga uji coba persahabatan, Italia mungkin akan menang dengan sangat nyaman. Tapi ingat, ini adalah malam playoff kualifikasi Piala Dunia. Jersey biru Azzurri yang biasanya terasa gagah, besok malam akan terasa seberat baju zirah baja. Puluhan ribu publik Bergamo akan memadati stadion yang angker ini, dipimpin oleh peluit wasit syarat pengalaman asal Belanda, Danny Maklier. Pemilihan kota Bergamo bukanlah tanpa alasan. Bergamo dikenal sebagai kota tangguh yang tak pernah menyerah pada penderitaan, sebuah filosofi yang diharapkan mampu merasuki jiwa para pemain timnas. Italia membutuhkan gol cepat di 15 menit pertama. Semakin lama skor tertahan kacamata 0-0, semakin tebal dinding mental yang harus dirobohkan, dan semakin dekat pula Irlandia Utara untuk menggoreskan luka malam paling kelam dalam sejarah modern sepak bola Italia. Apakah Dewi Fortuna akan bersikap kejam untuk ketiga kalinya berturut-turut bagi warga Italia?
Ataukah Gennaro Gattuso mampu membangunkan mental gladiator pasukannya dan membawa mereka terbang melintasi samudera menuju benua Amerika? Laga yang akan kick-off pada Kamis dini hari WIB esok ini bukan sekadar urusan 90 menit bermain bola. Ini adalah panggung penebusan dosa, ujian harga diri sebuah bangsa yang besar, dan pembuktian mutlak bahwa sepak bola Italia sama sekali belum mati. Pemenang dari laga krusial ini nantinya akan sangat dekat dengan tiket masuk menuju World Cup Grup B, di mana tim seperti Kanada dan Swiss sudah menanti. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang laga hidup mati esok malam? Apakah Italia akan menang dominan, atau justru Irlandia Utara yang kembali membuat seisi bumi Italia menangis darah? Coba tuliskan prediksi skor akurat kalian di kolom komentar di bawah sekarang juga. Terima kasih sudah menemani kami membedah tuntas preview playoff Piala Dunia 2026 hari ini. Jika kalian menyukai analisis komprehensif seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman nobar kalian. Kami akan kembali lusa untuk mereview postmatch secara eksklusif. Sampai jumpa di video selanjutnya, nikmati laganya, dan salam olahraga.